Kenapa kita mengimpikan menjadi guru Al-Quran? Jawaban yang pertama adalah menjadi guru Al-Quran adalah penyambung risalah kenabian. Masya Allah. Kalau Nabi dapat wahyu, Nabi dapat perintah untuk berdakwah secara langsung, dapat apa? Mukjizat. Tapi kita sebagai umatnya menyambung estafet dakwah yang diamanahkan kepada kita semua. Karena ada 3 tugas utama para nabi, terkhusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tugas utamanya. Mari kita lihat. Ada 3 ayat yang berbicara tentang 3 tugas utama para nabi, terutama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129, 151 dan surah Al-Jum'ah ayat 2. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini yang pertama. Yang kedua, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat yang ketiga sama, redaksinya sedikit berbeda. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bapak Ibu, ini yang saya akan sampaikan pertama kali, bahwasanya mengajar Al-Quran, mengajar alif ba ta sa, mengajarkan orang mengenal huruf hijaiyah, itu adalah profesi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai penyambung lidah, karena tadi tugas utama Nabi apa? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat kami, membacakan Al-Quran. Maka Masya Allah, Bu, nih profesi Nabi mengajarkan, atau tugas utama Nabi mengajarkan Al-Quran. Bangga nggak, Bu? Bangga nggak menjadi penyambung risalah Nabi? Bangga nggak? Dulu orang minder kalau jadi guru ngaji, ya, Masya Allah. Dulu guru ngaji dipandang oleh orang dengan sebelah mata remeh, ya. Biasanya dulu kalau guru ngaji, ya ekonominya mah pas-pasan begitu ya. Dulu guru ngaji, walah kata orang, apa dia guru ngaji? Enggak. Ternyata guru ngaji itu adalah penyambung risalah kenabian. Apa kata Allah? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nabi mengajarkan kepada para sahabat Al-Quranul Karim. Kita mengajarkan kepada siapa, Bu? Masya Allah, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, mengajarkan kepada orang yang tidak mengenal Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka Nabi berbangga dengan kita, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Nanti jangan bilang begini, alah Pak Ustadz ngajar Quran tuh dak kate anunya. Kagak Ustadz sampaikan, ya,
Bagaimanakah nanti ketika kita memang sudah bergelut dengan Al-Quran, menjadi pelayan Al-Quran yang tadi kami sampaikan sebagai khadimul Quran, apa yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi perlu dengan keyakinan. Yang kedua, tugas Nabi, tugas utama Nabi setelah mengajarkan orang apa? Yuzakkihim, mensucikan jiwa manusia, mengajarkan bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan ini, membersihkan jiwa dari berbagai macam penyakit. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan apa saja. Maka sangat mulia menjadi guru, apalagi menjadi guru Al-Quran, itu adalah merupakan sangat mulia. Karena apa? Ia adalah merupakan penyambung risalah kenabian. Nabi itu tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan kekayaan, tidak. Tapi Nabi mewariskan apa, Bapak Ibu? Mewariskan ilmu. Maka banggalah menjadi pewaris Nabi. An-nabiyyu la yarithu dirhaman wala dinar. Nabi enggak mewariskan itu. Tapi Nabi mewariskan suatu petunjuk hidayah yang kalau nanti orang mengikutinya, maka subhanallah, kebaikan berkali lipat akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tadi profesinya Nabi apa? Mengajarkan Al-Quranul Karim. Kalau nanti Allah berbangga di akhirat, maka sekarang Nabi berbangga dengan umatnya, dengan orang-orang yang menjadi penyambung risalah kenabian dengan mengajarkan Al-Quran. Oke. Yang kedua, menjadi guru Al-Quran adalah impian mulia. Karena apa alasan kedua? Profesi generasi terbaik umat ini. Bapak Ibu, para sahabat adalah merupakan mereka generasi terbaik umat ini. Apa profesi mereka? Apa profesi mereka? Mengajar ngaji, mengajar Quran, menghafalkan orang Al-Quran. Lihatlah, tidak ada para sahabat, tidak ada para tabi'in, orang-orang yang hidup pada zaman generasi terbaik, kecuali profesi mereka adalah pengajar Al-Quran. Bahkan jika mereka dibutuhkan, kapan dan dimanapun mereka akan menyebarkan itu semua. Subhanallah. Coba dulu para sahabat zaman Umar bin Khattab misalnya sudah menyebar. Ada yang sampai ke daratan Cina, ada yang bahkan sudah sampai ke ujung Sumatera, ke Perla Aceh. Apa tugas mereka? Mengajarkan Al-Quranul Karim. Cuman kadang-kadang kita nih dibalik ujinya, dulu orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu bukan berdakwah tapi berdagang. Salah. Tujuan pertama mereka adalah berdakwah, mengajarkan Al-Quran. Adapun dagangan tadi, ya mungkin apa yang dibawa bisa dijual untuk sekedar menghidupi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Maka berbahagialah kita. Profesi kita sama seperti Umar bin Khattab. Profesi kita sama dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengajarkan Al-Quran, kita pun mengajarkan Al-Quran. Cuman kadang-kadang sayang Bu, kita ini yang nak belajar Quran itu generasi yang terputus. Satu, anak-anak kecil.
sudah itu remaja, umur 40 enggak lagi belajar. Nanti kapan yang belajar? Mereka-mereka yang lah masuk usia berapa? 60, baru nak dekat dengan masjid, baru mau belajar. Nah, ini salah. Padahal seharusnya kita menyatakan seumur hidup saya kalau bisa, sampai saya meninggal, sampai saya kembali kepada Allah, kerjaan kita adalah mengajarkan Al-Quran. Bu, bapak-bapak mungkin ngajarnya kan ada jamnya Pak ya. Jam berapa biasanya Pak? Jam 2 sampai jam 4. Kalau bisa habis subuh ngajar. Siapa yang datang? Sampai mungkin kita tidur kembali juga kita ngajar. Kenapa? Kita ingin menjadi orang yang berprofesi seperti orang-orang terdahulu. Oke. Kalau ditanya profesi Imam Syafi'i itu apa? Profesi Imam Ahmad itu apa? Ya. Profesi utama mereka adalah pengajar Al-Quran. Meskipun nanti banyak profesi di belakangnya, ada yang berdagang, bisnis dan lain sebagainya, itu lain. Tapi profesi utama mereka adalah pengajar Al-Quran. Oke, tolong panitia diatur, masih banyak yang berdatangan. Ya. Yang ketiga, menjadi guru Al-Quran adalah impian mulia. Kenapa? Profesi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran surah 35 ayat 32. Surat Fatir kalau tidak salah. Dapat surat ke-35 ayat 32. Oke. Saya bacakan. Udah dapat belum? Tidak bawa Quran? Ya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini Bapak Ibu termotivasi. Bahkan mungkin sudah balik hari ini langsung pasang di Facebooknya, yang mau belajar ngaji silakan datang ke rumah. Ya tak? Kenapa? Profesi orang-orang pilihan Allah. Dapat ayatnya? Oke, saya bacakan. Summa awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Apa kata Allah? Kemudian kami wariskan Al-Quran itu, summa awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Bu, udah merasa menjadi hamba pilihan Allah belum? Udah merasa belum? Belum. Saya juga belum merasa, Bu. Tapi berusaha untuk menjadi hamba pilihan Allah. Ada tiga tipe manusia di dalam ayat ini, ya. Summa awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada tiga tipe manusia terhadap Al-Quran. Yang pertama, cuek terhadap Al-Quran. Yang kedua, ya sekedar-kedarnya saja. Kalau mah lagi butuh Quran diambil, ya. Sekedar-sekedar saja. Bahasa orang Betawi mah cemek-cemek bayi, ambil yang suko-sukonya. Tapi ada tipe yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada mereka yang berlomba-lomba. Kalau bisa kehidupannya dipenuhi dengan Al-Quran, bersama Al-Quran.
Nah, hamba pilihan Allah tadi adalah orang yang berusaha untuk menghibahkan dirinya, menjadikan Al-Quran teman, sahabat, bahkan mungkin lebih daripada istri atau suaminya atau pasangannya. Oke. Profesi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita. Mulai hari ini kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba pilihan Allah. Saya tanya, kalau seandainya di sebuah lembaga, ibu-ibu, bapak-bapak, tiba-tiba dalam regulasi perjalanan, ya, satu semester terpilih menjadi guru terbaik. Wah, bangga bener kan kita, Pak? Sampai-sampai di posting mah diulang-ulang. Nggak cukup di postingnya di Facebook, nggak. Kalau bisa mah dibagikan juga di Twitter, ya, di status, dibagikan juga di mana. Bahkan mungkin akan diabadikan dalam bentuk foto. Nih, kenang-kenangan tahun 2020 saya menjadi guru TK TPA terbaik. Wah, nggak cukup dikecilin, besarin, dipajangin, ditampakkan pula piagam sertifikat. Masya Allah. Banggakan kita seperti itu, Bu. Sekarang yang memberikan penilaian menjadi hamba pilihan Allah itu bukan siapa-siapa, tapi ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta. Halo, siap ya? Siap menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, inilah sebaik-baik profesi. Masya Allah. Kalau tadi kenapa kita ingin menjadi guru Al-Quran, atau bangga menjadi guru Al-Quran? Menjadi guru Al-Quran adalah impian. Apa yang pertama tadi? Halo, yang pertama tadi apa? Karena penyambung risalah ke Nabi. Yang kedua tadi apa? Masya Allah. Yang ketiga tadi apa? Profesi orang-orang pilihan Allah. Yang keempat inilah sebaik-baiknya profesi. Tidak ada pekerjaan, tidak ada gawe, ya, tidak ada jabatan apapun, tugas apapun, kecuali yang paling baik itu adalah merupakan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Ada tak, Bu, Pak? Nabi bilang pekerjaan paling baik ini. Tak. Tapi yang terbaik ini adalah mengajarkan Al-Quran. Coba, berapa orang yang kita ajar? Misalnya di satu unit itu berapa orang kita ajar? 80. Masya Allah, 80, Pak. Oke lah, 80. Yang sama kita beneran berapa orang? 20. Oke, 20 orang kita ajar. 20 orang yang kita ajar itu, kemudian nantinya dia akan mengajar lagi. Satu orang berapa? 20 lagi. Berapa tuh? 20 berarti 200. Ya. 200 nanti mengajar lagi ke bawah. Masya Allah. Berapa? 2000. Duplikat amal, Bu. Duplikat amal. Maka saya sering mengatakan, kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, bukan, tapi banyak
dari duplikat-duplikat yang tadi kita lakukan. Kita punya murid kita doain kita. Murid kita punya murid kita doain kita. Terus itu namanya duplikat amal. Ya. Menduplikat diri kita dengan amal seperti itu. Apalagi ini adalah merupakan profesi terbaik. Maka saya tanya lagi, harus dijawab dengan jujur. Kita menjadi pengajar Al-Quran ini karena suka atau terpaksa? Suka. Ibu di sini jawabnya dengan suka. Yang sebelah sini jawabnya karena suka atau terpaksa? Suka. Kalau seandainya kita mengajar Al-Quran, itu tidak ada sesuatu yang misalnya akan kita dapatkan begini, misalnya masa karir gitu ya. Kira-kira gimana misalnya, Bu? Kalau mungkin kita ngajar di sekolah di mana kan ada jenjang karirnya. Kalau di sini misalnya tidak ada, gimana kira-kira? Dilanjutkan saja dengan terpaksa begitu? Dilanjutkan saja? Tidak, alhamdulillah. Satu hal yang harus kita patok di sini, apa? Menjadi guru Al-Quran adalah merupakan profesi terbaik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita tidak mengajar, jadilah pelajar. Cuman orang kita ini, Bu, kadang-kadang sudah merasa bisa. Nih. Apalagi dia mungkin di masyarakat sudah bisa ngaji, tapi setelah ditahsin, diperbaiki bacaannya, kok saya malah diperbaiki gitu ya. Saya kan sudah guru, ngapa harus diperbaiki? Nah, nanti kita akan masuk di sesi kedua, ya. Karena materi itu sangat penting, bagaimana cara kita mengajarkan makhraj dan sifat huruf dengan baik dan benar. Ya. Kalau kita mengajarkannya dengan baik dan benar, maka nanti duplikat amal itu pun demikian. Banyak orang yang tersinggung kalau misalnya di usia tua baru belajar dan kemudian diajarin cara-caranya. Manusia itu seharusnya begini, kun aliman, jadilah kamu pengajar, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau pendengar, au muhibban, atau pencinta. Tapi Nabi jangan yang kelima, fatuhlak, kamu akan celaka. Nah, ini kita kebanyakan orang ngajar tidak mau, belajar apalagi, mendengar juga ogah-ogahan, malah nggak suka gitu ya. Seharusnya kalau tiga-tiganya nggak kita lakukan, ada yang keempat, apa itu? Pencinta Al-Quran. Oke, jadi hari ini kita merenung Bapak Ibu, kalau profesi yang selama ini kita lakukan adalah merupakan sebaik-baiknya profesi. Tapi jangan pula kakek salah paham Pak Bu. Jadi Bapak sehari-harinya adalah guru di sekolah, berhenti ngajar di sekolah. Tidak. Bapak pejabat harus berhenti, tidak. Tapi biarlah Bapak Ibu di profesi yang sebelumnya, kepala sekolah, guru SD, guru apa terserah, pokoknya mau kerja di sawah, di ladang, teruskan. Tapi jangan pernah tinggalkan, ambillah dua ini. Apa? Paling tidak mengajar,
paling tidak belajar, dan yang paling mantap itu adalah mengajar. Cuman kalau kita nak ngajar harus punya ilmunya dulu, Ibu ya. Oke. Yang kelima, kenapa menjadi guru Al-Quran adalah impian mulia? Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran itu merupakan bisnis perniagaan dengan Allah yang tak pernah merugi. Kita Pak kalau bisnis dengan orang, kalau udah untung, buntung. Tapi kalau kita bisnisnya dengan Allah, tidak akan pernah merugi. Apa kata Allah dalam surah apa ini, surah Fatir ya, ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Apa selanjutnya? Coba baca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Coba buka. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yarjuna tijaratan lan tabur. Masya Allah. Inilah perniagaan yang tak pernah merugi. Tadi saya sampaikan kalau kita berbisnis dengan manusia, kalau udah untung buntung, tapi ketika kita mendeklarasikan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Innal ladzina yatluna kitaballah, mengajarkan kitab Allah, mengajarkan Al-Qur'an, membacakan kepada manusia Al-Qur'an, menghafalkan mereka, mentahsin mereka, apalagi memahamkan mereka tentang Al-Qur'an. Itu adalah merupakan perniagaan yang takkan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Masya Allah. Perniagaan yang tak pernah merugi, itu salah satunya adalah mengajarkan orang Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika kita akan berbicara tentang keutamaannya, Allah akan jamin itu semua. 5 alasan kenapa kita ingin menjadi guru TPA. 5 alasan kenapa kita akan menjadi guru Al-Quran. 5 alasan kenapa saya harus mengajarkan Al-Quran. 5 alasan kenapa saya harus mengajarkan orang alif ba ta tha. 5 Al-Quran. 5 alasan agar saya tidak pernah malu-malu, tidak akan sungkan-sungkan untuk menjadi guru Al-Quran. Bu, hari ini saya akan sampaikan, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan kita semua. Allah nanti berbangga dengan Bapak Ibu. Di akhirat kelak Allah akan berbangga dengan Bapak Ibu dengan mengatakan mereka lah ahlul Quran. Maka hari ini mulai camkan dalam jiwa kita, kalau Allah saja berbangga, maka saya harus berbangga. Dan saya akan sampaikan kepada semua orang, inilah saya, profesi saya sebagai guru Al-Quran, sebagai guru TPA. Kenapa saya berbangga? Alasannya 5 tadi.